Sip, makasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng Budget Bikers ID di sini. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Saya ucapkan selamat bergabung. Buat teman-teman yang baru aja mampir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dari Budget Bikers ID bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oh iya, kebetulan Budget Bikers ID di episode ini juga masih riding di sekitar Ngablak. Setelah kemarin kita mampir ke air terjun Semuran, ini kita mampir ke wisata satu lagi, namanya Embung Pager Gunung. Nah, Embung Sikembang ini letaknya ada di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Jadi letaknya sebelum air terjun Semuran yang kemarin kita mampir. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat view Gunung Merapi, Gunung Gunung Telomoyo, Gunung Andong, terus ada Merbabu. Tapi agak jauh ketutupan awan karena ini juga udah agak sore ya, jadi sekitar jam 3 sore. Tapi untuk Merapinya kelihatan banget viewnya. Mungkin karena ini juga termasuk tempat wisata baru, walaupun viewnya keren tapi belum begitu banyak terekspos ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin riding di sekitar Magelang, atau ini tempatnya lokasinya deket banget sama Gunung Telomoyo, jadi teman-teman yang mungkin riding di arah Telomoyo bisa mampir ke tempat ini, sama sekalian ke air terjun Semuran yang kemarin kita mampir. Cuman karena ini waktunya udah sore, udah mulai musim hujan juga, kita lanjut lagi. Jadi untuk di Embung Pager Gunung atau Embung Sikembang, mungkin next time kita bakal mampir ke sini lagi. Kebetulan tadi juga masih ada sedikit proyek di bawah, tadi juga katanya pas ngobrol masih ada proyek untuk pembuatan kayak warung-warung ya. Jadi mungkin next time tempatnya bakalan lebih lebih proper buat teman-teman yang mungkin pengen riding ke sini. Jadi tadi kan cuman ada satu warung, kebetulan ini juga hujan, tadi sempat hujan juga. Jadi kita lanjut riding lagi. Mungkin next time kita bakal mampir, kalau misalnya awal tahun kan biasanya kerjaannya juga nggak terlalu ramai, jadi mungkin bisa lebih enjoy, lebih santai mampir ke sini. Nah, ini kita udah sampai di jalan utama Ngablak ke arah Telomoyo ya. Jadi untuk jalur ke Embung Pager Gunung atau Embung Sikembang sama air terjun Semuran mungkin teman-teman bisa cek di video sebelumnya, karena di sini kita ambil jalur yang beda. Jadi nanti bakalan nembus ke akses ke arah Gunung Telomoyo. Nah, seperti khas riding di daerah pegunungan ya, selain cuacanya yang sejuk, adem, apalagi ini udah mulai masuk musim penghujan, kabut juga udah mulai turun ya. Jadi apalagi kanan kirinya ini termasuk banyak pepohonan yang agak lebat.
jadi teman-teman juga kudu hati-hati, apalagi kalau misalnya pas kabut turun. Terus mungkin teman-teman riding sini juga agak sore, soalnya tempatnya kemungkinan besar agak gelap ya, jadi jarak pandangnya agak sedikit terganggu. Nah, dari sini juga teman-teman bisa lihat view Gunung Merapi, termasuk jelas juga, walaupun ini sedikit agak berkabut, tapi masih oke lah kalau misalnya buat rekomendasi buat ngabisin mungkin weekend, atau buat teman-teman yang mungkin liburnya agak mepet, cuman 1 hari atau 2 hari. Kalau misalnya teman-teman masih di sekitar Semarang, Magelang atau Jogja, masih oke sih kalau misalnya teman-teman masih ada rencana riding ke sini. Apalagi selain air terjun Sumuren sama embung pagar gunung tadi, ini juga akses ke arah Telomoyo. Nah, kebetulan di Telomoyo juga dengar-dengar sih ada tempat wisata baru ya, kalau nggak salah kayak semacam jembatan kaca, jadi teman-teman bisa ambil foto yang ke bawah itu jadi transparan gitu. Nah, selain itu juga kalau misalnya teman-teman suka camping, Telomoyo juga ada tempat buat mendirikan tenda ya, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya teman-teman ada niat bermalam di sana udah disiapin untuk lahannya. Nah, terus kenapa Telomoyo juga termasuk salah satu tempat yang banyak didatangi sama teman-teman biker juga, karena di Gunung Telomoyo juga teman-teman bisa naik motor sampai ke benar-benar ke puncaknya, jadi istilahnya nggak usah capek-capek jalan kaki buat mendaki gunung. Terus di atas juga teman-teman bisa lihat pemandangan banyak banget, mulai dari kota Magelang, terus juga beberapa pegunungan. Nah, itu di depan akses ke arah Telomoyo, jadi di sini ambil kiri, paling sekitar 15 menitan udah sampai ke atas, jadi nggak usah capek-capek jalan kaki buat mendaki gunung. Nah, cuman untuk Telomoyo budget bikers udah mampir ke sana ya, jadi kayaknya sih masih tahun lalu, mungkin sekarang udah banyak banget perubahan di sana. Terus kemarin juga sempet viral juga, kayaknya sih mungkin masih daerah Magelang atau Boyolali, jadi udah kayak tol langit. Jadi itu juga salah satu tempat yang pengen banget saya datengin, karena di Magelang juga termasuk banyak banget tempat wisata ya, jadi kayaknya udah riding kemana sih kemarin udah ke Kaliangke, tuh ada dusun Nepal Java, terus ada air terjun atau Curug Silawe. Mangis Kaifu sama Silantur juga udah, jadi kemarin itu kayaknya sih pas awal tahun ya, karena pas awal tahun juga banyak banget liburnya pas kerja, jadi mumpung banyak liburnya terus nyobain mampir atau riding jalan-jalan. Sebenarnya dapatnya rekomendasi dari beberapa web ya, jadi pas mau riding itu kita buka kayak referensi dulu, jadi di daerah atau di kota
A misalnya tempat listriknya apa dulu atau apa aja. Terus habis itu kita list, biasanya mungkin kalau misalnya deket dalam waktu 1 atau 2 hari nanti kita list tuh, misalnya kita mau ke arah Kaliangkrik atau Mangli, kita list tempatnya apa aja, terus kita kira-kira waktunya butuh berapa jam. Jadi kita kita prepare dulu, jadi enggak jadi pas sebelum jalan kita udah tahu tuh mapping arah jalannya tuh kemana dulu, atau ke misalnya ke Nepal Van Java dulu, atau mungkin ke Curug Selawi dulu, atau Mangli atau Selangor dulu. Jadi kita tuh sebelum riding kita udah ngeset tuh di Google Map atau di GPS. Jadi dari titik A ke B ke C ke D, jadi biar efektif, nggak usah bolak-balik muter-muter ngabisin waktu, terutama ya kalau bensin sih. Untung motor saya termasuk irit, tapi kalau misalnya kita ngabisin waktu kan aduh, soalnya kan masih kerja juga. Jadi kalau misalnya kita kehilangan mungkin 1 jam atau 2 jam itu sayang banget. Terus biasanya kalau aku riding biasanya juga selain nyiapin rute, jadi biar nggak bolak-balik, biasanya juga perlu kita pikirin masalah kalau dekat sih nggak apa-apa ya. Kalau misalnya aku kan sementara dekat, mungkin teman-teman yang jauh juga tempat bermalam atau tempat tinggal juga kudu dipikirin juga, mungkin atau mau ngecamp atau mungkin mau nginep di tempat temen yang kenalan bikers juga, atau mungkin bisa istirahat di pom bensin. Soalnya aku juga kadang kalau capek misalnya riding kemana gitu terus capek banget, mending istirahat dulu di pom bensin, tidur barang setengah jam atau 15 menit lah, motor kunci, terus tidur istirahat di musolahnya barang 5 menit atau 10 menit itu biasanya udah fresh. Nah, setelah tempat istirahat sebelum riding juga biasanya yang tak siapin tuh air minum, air putih terutama. Jadi buat jaga-jaga aja kalau misalnya kita pas riding nggak ketemu minimarket atau warung-warung gitu buat beli air minum. Nah, itu tadi sedikit tips buat teman-teman yang mau riding. Untuk video kali ini udahan dulu, see you next time, bye bye.